Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Santri-santri 11 bahasa A, pada video kedua ini setelah video pertama dan kemudian kita zoom kemarin, kita masih akan membahas tentang text procedure. Mungkin ini akan jadi yang terakhir sebelum kita akan menuju ke materi berikutnya ya. Baik, kemarin kita sudah lihat jenis-jenis dan struktur dari text procedure itu seperti apa. Kemudian sekarang kita ingin mengetahui pengertian, fungsi, dan apa saja jenisnya ya. Apa saja jenisnya. Baik. Ya, pengertian text procedure yaitu text procedure adalah teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan ya. Ini kalau bisa antum ingat ya, text procedure itu fungsinya yaitu tujuannya untuk membuat dan melakukan sesuatu sesuai dengan langkah-langkahnya ya. Text procedure biasanya terdapat pada tulisan yang mengandung cara atau tutorial melakukan langkah tertentu. Kemudian teks tujuannya apa sih text procedure itu? Text procedure bertujuan untuk memudahkan pembaca maupun pendengar agar dapat mengikuti langkah atau perintah dari isi teks yang tujuan akhirnya bisa sesuai keinginan pembaca maupun pendengar. Itu tujuan dari text procedure. Kemudian, nah ini yang harus diperhatikan. Ada jenis-jenis text procedure. Text procedure sederhana, ada text procedure kompleks, dan ada text procedure protokol. Nah, apa bedanya kalau prosedur sederhana yang antum buat kemarin itu, yang anda berikan tugas, itu text procedure sederhana ya. 2 sampai 4 langkah saja ya. Cara login Facebook misalnya, atau bisa juga cara menyalakan komputer dan sebagainya. Itu cara menyalakan motor, itu juga termasuk langkah prosedur sederhana ya. Kemudian text procedure kompleks. Nah, ini text procedure yang menunjukkan tahapan kompleks dalam melaksanakan proses pekerjaan ya. Text procedure kompleks disebut juga dengan text procedure panjang. Dengan teks ini, seorang pembaca akan lebih mudah memahami tahapan apa saja yang harus dilakukan ketika hendak melakukan suatu pekerjaan ya. Hal tersebut dikarenakan tahapan-tahapan disampaikan secara kompleks dan detail ya. Jadi teks prosedur itu ada yang kompleks ya. Kompleks berarti dia lebih detail dalam menyampaikan langkah-langkahnya ya. Dia tidak terdapat hanya 2 sampai 4 langkah saja, tapi dia bisa lebih dari 5 ya. Lebih dari 5 itu sudah termasuk text procedure kompleks. 5 sampai 10 itu bisa dibilang text procedure kompleks, dan dia lebih detail ya. Kemudian text procedure protokol Text procedure protokol yang menunjukkan tahapan dalam melaksanakan proses pekerjaan yang berkaitan dengan aturan dalam sebuah organisasi atau lembaga terkait seperti perbankan, pemerintah, dan lain sebagainya. Teks protokol ini lebih ditujukan untuk melaksanakan tugas kepada wilayah-wilayah formal dan administrasi. Namun sifatnya baik. Simpelnya teks prosedur protokol gini. Antum misalnya mau buat KTP besok akan antum buat KTP pasti kan. Ketika umur menginjak 17 tahun, antum sudah harus membuat KTP. Kalau yang pernah antum ikuti teks protokol itu pasti bagaimana cara mengisi mendaftar diri di perpustakaan ya. Untuk menjadi anggota perpustakaan harus ada yang diisi. Membuat SIM itu salah satu contoh teks protokol ya. Baik. Selanjutnya kita lihat contohnya ya. Nah, ini teks prosedur sederhana nih. Menyalakan motor metik ya. Antum sudah tahu nih. Mungkin ada dari antum yang tidak bisa naik motor. Nah, antum bisa pakai ini ya. Masukkan kunci motor pada tempatnya ya.
Putar kunci pada kondisi on. Tekan tombol start yang ada bagian setir kanan disertai menarik tuas rem belakang yang ada pada stang setir kiri. Ya. Pastikan keluar suara mesin motor matic yang menyala dan siap untuk berjalan. Ya. Ini simple nih, ini contoh doang. Pasti semua udah tahu nih pada caranya menyalakan motor ya. Oke, selanjutnya, nah ini contoh text procedure kompleks, cara membuat akun Gmail. Yang itu Anda bilang dia lebih detail ya. Langkah membuatnya ada, pertama buka aplikasi, kemudian di bawah halaman about, pada halaman kemudian bla 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 ya. Itu mungkin bisa membuatnya, tapi ini adalah contoh bagaimana text procedure kompleks. Biasanya dia lebih detail, biasanya lebih menjelaskan secara rinci apa saja langkah-langkah yang ada di prosedur itu ya. Ini agak kompleks memang, harus lengkap untuk memberi informasi kepada orang itu, menceritakan orang atau memberitahu orang apa saja yang harus dilakukan itu lebih detail ya, supaya tercapai apa yang diinginkan. Oke. Nah, ini contoh teks prosedur protokol ya, membuat kartu pelajar. Tadi seperti yang Anda bilang, kartu pelajar adalah kartu identitas siswa yang diberikan oleh pihak sekolah kepada seluruh siswa yang telah terdaftar menjadi siswa di setiap sekolah masing-masing ya, bla 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 bla. Antum bisa baca sendiri nanti. Kemudian nah ini kita lihat contohnya. Ya ini ada prosesnya lah ya. Setiap teks prosedur ada prosesnya ya. Datanglah ke kantor sekolah Anda, mintalah belangko, mengisi belangko, setelah Anda isi serahkan kepada petugas. Setelah itu Anda akan masuki ruang yang disediakan mengambil foto Anda, dan Anda akan menerima selembaran kertas sebagai bukti pengambilan kartu pelajar ya. Itu adalah contoh teks prosedur protokol. Jadi protokol itu lebih mengikuti aturan-aturan yang sudah diterapkan pada sebuah lembaga juga bisa ya. Contohnya tadi membuat KTP, membuat SIM ya, seperti itu ya. Nah, sekian ya untuk video kali ini. Semoga nanti kita akan membahas, Anda belum lihat ya, Anda belum lihat. Selanjutnya kita akan bahas apa? Untuk tugasnya kemarin hampir semua mengerjakan, cuma ada 1-2 yang tidak mengerjakan ya. Nah, ini perlu perhatian lebih ya. Jadi antum ketika diberikan tugas oleh ustaz, mohon dikerjakan ya, karena kita sedang jarak jauh ya. Tugas itu sebagai bukti kalau antum interaktif sama gurunya. Jadi tidak hanya istilahnya guru saja yang mengajar, memberikan video, tapi antum tidak memberikan feedback atau tanggapan terhadap pembelajaran video itu. Jadi ketika diberikan tugas, ya tugas antum sebagai murid mengerjakan tugas itu ya, karena nanti di sana akan ada nilai sekecil apapun ya. Jangan takut nilai Anda rendah, jangan takut nilai Anda jelek, merah ya. Selama antum rajin, selama antum mengerjakan tugas, insya Allah ustadz pasti akan mengerti ya. Dari sana ustadz, para asatizah ya, asatizah akan memberikan dapat melihat sesuatu yang lebih dari keseriusan antum ketika diberikan tugas. Oh, ini santri ini rajin meskipun nilainya kurang. Nanti ketika ditahu nilai kurang, pasti ustadz yang memiliki pelajaran tersebut kasih perhatian terhadap anak itu ya. Jadi pesan anak, ketika diberikan tugas kerjakan ya, jangan sampai tidak terlepas dari hasilnya baik atau buruk ya. Ketika antum sudah menonton, sudah mengerti, tapi ketika mengerjakan tugas nilainya kurang, ya itu masalah belakangan. Yang penting antum sudah berusaha untuk mengerjakan ya. Baik, itu aja pesan ana. Semoga antum semua tetap dalam lindungan Allah, tetap bertakwa kepada Allah, jaga kesehatan. Semoga kita segera bertemu ya di pembelajaran tatap muka. Jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.